sini mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai mata kuliah yang akan kita pelajari bersama. Mata kuliahnya adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, teman-teman semuanya, ataupun biasanya orang-orang tuh bilang SIM, ya. Nah, pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen itu, teman-teman itu dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama adalah fase teoretikal, teman-teman semuanya, di mana teman-teman nanti akan mempelajari teori apa itu SIM, bagian-bagian pada SIM, dan apa saja, ya nanti teman-teman semuanya akan mempelajari mengenai hal tersebut. Dan baru nanti di paruh semester akhir, teman-teman akan mulai untuk praktek mengenai pengolahan data dengan sistem informasi manajemen sehingga teman-teman bisa sehingga data tersebut bisa membantu pihak manajemen untuk membuat sebuah keputusan. Itu nanti akan kita praktekkan di paruh akhir semester, teman-teman semuanya, seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk sekarang sampai dengan nanti UTS kita akan didominasi dengan yang namanya presentasi, teman-teman, seperti itu ya. Namun teman-teman semuanya tidak perlu takut, tidak perlu bingung dulu karena nanti RPS-nya akan di-share ya. Namun tidak hari ini, teman-teman, seperti itu. Kenapa RPS SIM nggak di-share hari ini, Pak? Karena memang RPS-nya sedang diperbaiki, teman-teman semuanya ya. RPS-nya sedang diperbaiki, RPS sedang disesuaikan agar sesuai dengan format RPS permintaan dari rektorat, teman-teman. Seperti itu. Sebelumnya teman-teman, mohon maaf kalau saya ngomongnya agak-agak aneh, karena saya lagi sariawan, teman-teman. Gitu, jadi agak sedikit susah ya ngomongnya, teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, lalu teman-teman semuanya, nanti ada beberapa rules yang akan diberlakukan dalam perkuliahan sistem informasi manajemen yang akan kita pelajari. Rules pertama, teman-teman, saya akan share screen di sini. Sebentar ya. Yang pertama, teman-teman, rules dalam perkuliahan ini adalah teman-teman silakan untuk selalu hadir dalam perkuliahan dan memiliki batasan alfa sebanyak 4 kali. Jadi teman-teman semuanya memiliki batasan alfa sebanyak 4 kali ya. Di atas dari 4 kali alfanya, mohon maaf, seperti mata kuliah sebelumnya, teman-teman semuanya tidak bisa untuk mengikuti ujian ya, baik itu UTS maupun UAS, teman-teman. Walaupun teman-teman sebelum UTS ini ternyata alfanya cuma 2. Lalu setelah UTS baru alfanya 2 lagi jadi 4. Ternyata setelah UTS nambah lagi jadinya 5 alfanya. Maka UTS yang sudah pernah teman-teman kerjakan itu akan dihanguskan, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi nilainya tidak akan masukkan, teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman sudah melanggar rules pertama ini, teman-teman. Seperti itu. Yang kedua, apalagi Pak rules-nya? Yang kedua, teman-teman semuanya, seperti biasa, perkuliahan kita nanti akan dibagi ke dalam 2 metode, teman-teman. Yang pertama adalah pembelajaran dengan cara daring. Yang kedua adalah pembelajaran secara luring, teman-teman. Nah, untuk pembelajaran secara daring, syaratnya apa, Pak? Syaratnya adalah teman-teman wajib untuk selalu on cam ataupun wajib untuk selalu menyalakan kamera. Seperti itu, teman-teman ya. Untuk luring,
Syaratnya apa Pak? Untuk luring, teman-teman semuanya, syaratnya adalah teman-teman keterlambatannya, toleransi ya Bud ya. Toleransi keterlambatan adalah 15 menit, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, kalau terlambat dan dikira-kira terlambat ini hanya 15 menit, teman-teman semuanya tidak perlu untuk izin kepada saya ataupun izin terlambat. Tapi ketika teman-teman itu melakukan keterlambatan dan keterlambatannya itu lebih dari 15 menit, maka teman-teman semuanya wajib untuk konfirmasi kepada saya terlebih dahulu teman-teman semuanya ya. Pak, maaf Pak saya terlambat dan lain sebagainya. Tapi itu harus didasari dengan alasan yang relevan ya. Jangan sampai alasannya tidak relevan teman-teman semuanya. Contohnya Pak, maaf saya terlambat karena macet. Macet itu tidak relevan ya teman-teman ya, karena memang Jakarta tuh nggak pernah nggak macet ya, macet terus Jakarta teman-teman. Jadi makanya kita harus sesuaikan keterlambatannya itu toleransinya hanya 15 menit. Ketika teman-teman itu menghadapi sesuatu yang memang urgent gitu ya, contohnya harus mengantarkan saudara ke rumah sakit dan lain sebagainya, diharapkan untuk konfirmasi kepada saya terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa untuk terlambat lebih dari 15 menit. Seperti itu. Dapat dipahami teman-teman semuanya? Oke, lanjut yang ketiga, teman-teman semuanya. Yang ketiga, teman-teman semuanya, harus dari saya ketika teman-teman semuanya membuat ataupun mengerjakan tugas, baik itu tugas harian, UTS, ataupun UAS, saya biasanya akan mengumpulkan tugas-tugas ini di LMS, teman-teman semuanya. Dan ketika teman-teman mengumpulkan tugasnya di LMS, baik itu tugas harian, UTS, maupun UAS, diharapkan teman-teman untuk mendokumentasikan pengumpulan tugasnya. Kenapa Pak? Kok perlu didokumentasikan pengumpulan tugasnya? Nah, pengumpulan tugas ini didokumentasikan dengan cara teman-teman semuanya melakukan screenshot ketika teman-teman submit tugas di LMS. Dapat dipahami, teman-teman sekalian? Kenapa Pak kok harus screenshot ketika mengirimkan tugas baik itu UTS maupun UAS? Karena teman-teman berkaca kepada semester-semester sebelumnya, banyak kejadian LMS itu mengalami error. Jadi ada mahasiswa dia sudah mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, tapi ternyata tugasnya tidak ada di LMS teman-teman semuanya ya. Jadi tugasnya tidak ada di LMS, tugasnya itu tidak terrecord dengan baik di LMS ya. Seperti itu. Maka dari itu pendokumentasian tugas dalam bentuk screenshot ini sangat penting juga untuk teman-teman sekalian ya. Jangan sampai tugasnya tidak didokumentasikan dengan baik. Kalau teman-teman semuanya sudah screenshot tapi ternyata di LMS-nya belum terrecord dan ternyata teman-teman semuanya ketika mengecek siakat ternyata belum lulus karena UASnya belum dikerjakan, teman-teman bisa banding kepada saya, Pak, ini saya udah mengerjakan tugas, tapi di LMS ini ternyata masih belum terrecord, seperti itu. Ini Pak, bukti dokumentasinya ketika saya mengirimkan tugas. Itu akan sangat berharga, teman-teman semuanya. Seperti itu, yang tadinya nilai teman-teman itu BL menjadi lulus. Karena apa? Karena memang ternyata UAS-nya tidak terrecord di LMS, tapi teman-teman semuanya bisa untuk membuktikan bahwasanya teman-teman sudah mengerjakan tugas dan juga sudah submit di LMS-nya. Seperti itu teman-teman semuanya. Sampai di sini apakah dapat difahami teman-teman semuanya? Oke. Inilah teman-teman ya, 3 hal yang nanti akan kita
apa yang namanya nanti ini adalah tiga hal yang nanti akan kita jalankan bersama-sama ya, do's and done ataupun tugas dari ataupun peraturan dari mata kuliah ini seperti itu. Untuk materi mata kuliah dan juga RPS-nya nanti akan saya kirimkan ke PJ saya. PJ saya di siapa? Teman-teman dari kelas ini? Saya, Pak. Ada Dinda dan Natasha, Pak. Dinda dan Natasha. Nah, Dinda dan Natasha nanti tolong kalian konfirmasi lagi ke saya besok atau mungkin hari Jumat sehingga saya bisa kirimkan RPS-nya kepada Dinda dan juga Natasha. Seperti itu ya. Baik, Pak. Oke, untuk hal lainnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan. Nurul, Rifki, Novia, Silviani, Reza Yusuf, Atika, Alia, silakan jika ada yang ingin tanyakan. Ini kalian di rumah atau di kampus, guys? Di rumah, Pak. Di Mungkin rumah ya. ada Oke. yang di kampus, Pak. Di rumah, Kenapa? Pak. Kenapa, Dinda? Mungkin ada beberapa yang di kampus, Pak. Iya, yang di kampus kan seruangan nama saya ini. Teman-teman yang di kampus lagi ngerjain RPS, guys. Jadi saya pinjam tenaganya seperti itu. Teman-teman, usahakan minggu depan kalau memang bisa kita offline ya, Dinda ya. Jadi supaya kita juga bisa tatap muka. Emang kalian gak kangen sama saya setelah liburan? Enggak Pak, enggak sama sekali. Ya nanti kita offline setelah pertemuan ini ya. Karena tadinya pertemuan ini nggak bisa offline karena ada kegiatan ya. Betul ya, Dinda ya? Betul, Pak. Ruangannya lagi nggak bisa digunakan. Oke, tadi kita ruangannya di mana, Dinda? Di gedung baru, Pak. Yang lantai 8 atau 9 ya? Oh gitu, di lab atau di mana? Di lantai 9 Tower B, Pak. Nomor 901B. Iya, iya, iya. Kalau lantai 9 kemungkinan besar lab ya, tapi tidak apa-apa. Bagus sih malah kalau lab lebih enak. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Silakan. Raka, Tia, Rifki, Nurul, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan teman-teman semuanya? Cukup? Iya, Itu, silakan Pak. Tia. Saya Ya, Dina silakan. Tia dulu aja, Pak. Tadi dia yang duluan. Ya, ya Tia silakan. Gue mau tanya kalau misalkan kelas offline, dress code-nya sesuai jadwal APD apa boleh bebas? Untuk dress code, sebenarnya saya nggak paham ya dress code APD itu yang mana gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya bebas-bebas aja, tapi kalau memang kalian ada, kalau memang ada peraturan prodi yang memang mewajibkan kalian pakai dress code, ya ikutin dress code yang ada gitu ya, seperti itu. Ya Pak, makasih. Emang dress code APD itu ada, emang APD ada dress code-nya ya? Saya baru tahu. Ada. Ada. Hari Senin apa? Ada, Hari Pak. Senin? Hari Senin pakai blazer, atau nggak pakai jas gitu, Pak. Selasa? Selasa semi formal. Oke, Rabu? Sama, kayaknya sama, Pak, semuanya. Kecuali Jumat nanti pakai batik gitu. Oh, pakai batik. Ya udah nggak apa-apa itu bagus kok ya. Kalau semi formal, berarti kalian pakai bajunya gimana tuh? Baju-baju skena gitu bagaimana? Kalau semi formal kalian nggak pakai baju
kayak baju-baju mau nyeblak kan, baju-baju ala The Nurul ya. The Nurul. Jangan ya Dek ya, masa The Nurul Dek. Oke, Dinda silakan. Sebelumnya saya izin tanya Pak, untuk mata kuliah ini perlu dibuatkan grup WhatsApp nggak ya Pak? Perlu dong. Bapaknya di invite ya? Invite juga dong. Masa kalian bikin grup WhatsApp kayaknya nggak di-invite? Kalian mau ngomongin saya di belakang ya? Enggak ya, bercanda dong ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Teman-teman silakan. Tidak ada? Ya karena memang pertemuan pertama itu tujuannya adalah yang pertama untuk memperkenalkan diri. Kayaknya udah kenal banget saya ya. Mau memperkenalkan mata kuliah ya udah tadi ya. Lalu memperkenalkan peraturan udah ya. Apalagi saya bingung ya kalau pertemuan pertama itu emang nggak ada bahasan teman-teman ya. Masa kita perkenalan diri 2 ronde gitu kan. Dulu pernah perkenalan, sekarang perkenalan lagi kan nggak lucu ya. Oke, baik teman-teman semuanya jika tidak ada yang ditanyakan, maka mungkin akan kita cukupkan perkuliahan kali ini ya, karena memang untuk pertemuan pertama ini tujuannya adalah hanya untuk memperkenalkan perkuliahan, memperkenalkan mata kuliah dan juga mengenai aturan-aturan yang nanti akan diberlakukan dalam perkuliahan seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan teman-teman semuanya, maka kita akan cukupkan untuk perkuliahan kali ini. Apalagi ya? Ada yang ingin ini nggak? Ada yang ingin request jadwal nggak atau gimana? Pak, saya nggak mau hari ini, boleh? Gimana? Pagi. Pagi kapan kalian pengennya? Saya sih bebas teman-teman. Hari ini pagi saya bisa, tapi jam 8. Jam 10 saya ada kelas. Nanti deh ya, kalau request jadwal nanti aja ya, silakan nanti konfirmasi ke PJ, nanti PJ yang akan sampaikan ke saya, yang nanti akan saya sesuaikan dengan jadwal saya ya teman-teman semuanya. Oke baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Pak. Yuk. Terima kasih Pak.